Di video kali ini kita akan bersama membahas tentang pinjaman tanpa agunan dari Maybank. Nah, produk pinjamannya itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada KTA untuk karyawan dengan gaji payroll di Maybank. Kemudian yang kedua ada KTA untuk karyawan non-payroll atau wirausaha. Tentunya kredit tanpa agunan dari Maybank ini bisa diajukan secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Produk pinjaman tanpa agunan dari Maybank ini menawarkan limit pinjaman hingga 250 juta rupiah untuk karyawan payroll dan 150 juta rupiah untuk karyawan non-payroll atau wirausaha. Sedangkan untuk tenor pinjamannya bisa dicicil hingga 5 tahun untuk karyawan payroll dan 3 tahun untuk karyawan non-payroll atau wirausaha. Dan untuk suku bunga pinjamannya dikenakan sebesar 0,79% flat per bulan. Untuk estimasi cicilan per bulannya, kalian juga bisa melihat di halaman awal form pengisian formulir pinjaman seperti ini. Untuk syarat utama pengajuan produk pinjaman KTA Payroll, tentunya kalian itu wajib punya gaji yang masuk setiap bulan melalui rekening payroll Maybank. Dengan kata lain, perusahaan tempat kalian bekerja itu sudah bekerja sama dengan Maybank dalam hal penggajian karyawan setiap bulan. Kemudian syarat selanjutnya adalah menyiapkan dokumen iktp, kemudian siapkan juga dokumen NPWP jika pengajuan pinjaman kalian itu di atas 50 juta. Selanjutnya siapkan juga dokumen slip gaji dari perusahaan selama 3 bulan terakhir. Dan syarat yang terakhir adalah memiliki masa kerja minimal 1 tahun ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara mengisi formulir pengajuan pinjamannya, kalian bisa langsung mengunjungi website resmi Maybank atau biar lebih gampang kalian bisa langsung klik link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Nah, tentunya untuk pengajuan karyawan payroll ini lebih banyak keuntungannya. Selain peluang persetujuannya itu lebih tinggi, proses pengajuannya juga tidak ribet. Biasanya kalau kalian itu berstatus sebagai karyawan tetap dengan gaji payroll di Maybank, itu akan mendapatkan penawaran dari telemarketing Maybank, dan kalau kalian ambil penawaran pinjaman tersebut, berarti status dari kalian itu adalah nasabah prioritas yang terundang. Dan kemungkinan besar pengajuan pinjaman kalian itu akan lebih mudah untuk disetujui. Untuk syarat utama pengajuan produk pinjaman KTA non-payroll atau wirausaha itu kurang lebih sama dengan syarat pengajuan KTA payroll. Nah, yang membedakan di sini adalah kalian itu diwajibkan untuk menyiapkan dokumen mutasi rekening selama 3 bulan terakhir. Dan kalian juga diwajibkan untuk punya kepemilikan kartu kredit minimal 2 tahun, baik itu kartu kredit dari Maybank atau dari bank lain. Dan tentu untuk karyawan non-payroll atau wirausaha ini selain dokumen yang dibutuhkan itu lebih banyak, proses pengajuan pinjamannya itu juga sedikit lebih lama dari pengajuan KTA payroll. Biasanya nanti kalian juga akan diminta untuk mengirimkan formulir pengajuan pinjamannya ke kantor cabang Maybank terdekat. Tapi itu juga tergantung kebijakan dari analisnya. Karena setiap pengajuan itu selalu ada perbedaan dalam prosesnya dan hasilnya pun juga beda. Ada yang diminta untuk mengirimkan formulir pengajuan secara offline, ada juga yang cukup pengisian melalui aplikasi saja. Nah, kemudian selanjutnya untuk cara pengajuan pinjamannya juga sama dengan pengajuan KTA Payroll. Kalian bisa langsung mengisi formulir pinjamannya secara online melalui website resmi Maybank atau melalui link yang sudah ada di kolom deskripsi video ini. Setelah proses pengisian formulir pinjamannya itu selesai, selanjutnya kalian tinggal menunggu hasil dari pengajuan pinjaman tersebut. Proses persetujuannya itu biasanya maksimal 5 hari kerja, dan jangan lupa untuk selalu standby karena biasanya nanti kalian akan dihubungi oleh pihak analis dari Maybank untuk melakukan verifikasi atau pencocokan data. Dan untuk pencairan pinjamannya nanti juga akan langsung ditransfer ke rekening Maybank yang kalian punya. Dan untuk proses pencairan dananya itu maksimal 1 kali 24 jam setelah proses persetujuan dan penandatanganan dokumen perjanjian pinjaman. Sebagai penutup buat teman-teman yang mau pengajuan KTA Maybank atau KTA dari bank lain, sebaiknya pastikan terlebih dahulu data kalian itu masih bagus dan tidak punya riwayat buruk di perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
Karena kondisi BI checking yang bagus akan sangat membantu menentukan pinjaman kalian. Buat yang punya pertanyaan seputar tema pada video kali ini, silakan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat.